selanjutnya yang akan disampaikan oleh narasumber ketiga, yaitu Bapak Jumaril SEMM. Beliau merupakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung dengan judul Peran Generasi Muda dan Manajemen Mitigasi serta Evakuasi dalam Upaya Tanggap Bencana Indonesia di Masa Pandemi. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau lahir di Mesir Ilir di tanggal 4 April 1975. Pada tahun 2009, beliau menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor SAR Kelas A Makassar. Selanjutnya tahun 2010 beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Operasi SAR Kantor SAR Kelas A Makassar. Kemudian saya lanjut ke 2015, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Potensi SAR Kelas A Lampung. Tahun 2016 beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Perbekalan Direktorat Sarana dan Prasarana, dan tahun 2017 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Lampung. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Jumaril kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, Pak, selama kurang lebih 20 menit. Dan mohon izin nanti saya untuk mengingatkan Bapak terkait dengan waktu yang sudah diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfianda Adril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat, insya Allah masih bergabung bersama kita, yaitu Ibu Kepala BMKG, Profesor Insinyur Dwi Korita, MSc, PhD, yang saya hormati Pak Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Profesor Sukrasno, insya Allah juga masih bergabung bersama kita. Yang saya hormati juga Bapak Kepala UPT MKG ITERA Pak Zadrah, serta para narasumber yang saya hormati. Yang saya hormati juga, saya banggakan ada senior saya nih di sini, Bapak Dr. Indra, PLT Kepala BPBD Provinsi Lampung. Insya Allah beliau juga bergabung mungkin bersama kita. Silakan untuk di slideshow, Pak, tampilannya. Baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu serta peserta webinar yang saya hormati, sesuai dengan materi yang diberikan oleh panitia kepada saya, yaitu terkait dengan peran generasi muda dan manajemen mitigasi serta evakuasi dalam upaya tanggap bencana di Indonesia. Namun mungkin pada materi ini saya tidak akan terlalu dalam menyampaikan tentang manajemen mitigasi ataupun evakuasi. Nanti saya akan lebih cenderung ke bagaimana peran generasi muda dalam lebih spesifik kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencarian pertolongan atau SAR. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya izin untuk share video Pak Alfian. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, saya sampaikan bahwa tugas utama Basarnas adalah yaitu menyelenggarakan SAR atau pencarian dan pertolongan serta evakuasi, baik pada saat kecelakaan transportasi, kemudian bencana pada saat tanggap darurat maupun kondisi-kondisi yang membahayakan manusia lainnya. Landasan hukum penyelenggaraan SAR di Indonesia yang pertama adalah ada Undang-Undang 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,
serta kita juga menyelenggarakan melaksanakan amanat undang-undang tentang pelayaran dan tentang penerbangan. Tugas utama Basarnas yaitu menyelenggarakan kegiatan operasi SAR atau pencarian pertolongan pada kecelakaan penerbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang saya sebutkan tadi. Kemudian kecelakaan pelayaran, bencana pada tahap tanggap darurat terutama. Kemudian kondisi membahayakan manusia serta kecelakaan dengan penanganan khusus. Nah, kecelakaan dan penanganan khusus ini dicontohkan misalnya ada kecelakaan transportasi darat yang membutuhkan yang harus dikeluarkan atau dievakuasi dengan teknik-teknik khusus, maka disitulah peran Basarnas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tadi. Nah, seperti apa pelaksanaan operasi SAR, kapan diaktifkan dan kapan diakhiri, serta bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang tadi. Yang pertama bahwa operasi SAR harus segera diaktifkan setelah diketahui terjadinya kecelakaan, bencana atau kondisi yang membahayakan manusia atau adanya kondisi-kondisi darurat. Kemudian operasi SAR diselenggarakan paling lama 7 hari. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 tadi bahwa operasi SAR diselenggarakan selama 7 hari semenjak SMC ditunjuk oleh kepada Badan SAR Nasional atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau selama masa tanggap darurat bencana. Teknik apabila terkait dengan bencana. Kemudian operasi SAR dihentikan apabila seluruh korban telah berhasil ditemukan atau dievakuasi. Berhasil ditemukan, diselamatkan atau dievakuasi. Kemudian apabila pencarian dan pertolongan dinilai tidak efektif lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis ini disampaikan oleh SAR Mission Coordinator kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai SAR Koordinator. Apabila secara pertimbangan teknis dinyatakan bahwa operasi SAR layak untuk dihentikan, maka operasi SAR dapat dihentikan. Namun demikian, operasi SAR dapat diperpanjang apabila ditemukan tanda-tanda dari keberadaan korban. Ini apabila terutama terkait dengan kecelakaan-kecelakaan transportasi atau kecelakaan-kecelakaan yang berkaitan dengan kondisi membahayakan manusia. Sementara pada tanggap darurat bencana, operasi SAR dapat diperpanjang juga apabila memang potensi untuk kita menemukan korban masih sangat tinggi. Kemudian operasi SAR juga dapat diperpanjang dengan adanya permintaan dari pihak-pihak tertentu. Seperti contoh misalnya pada kecelakaan transportasi, katakanlah kecelakaan penerbangan misalnya. Apabila operasi SAR yang kita selenggarakan selama 7 hari, ternyata dari pihak operator atau pihak keluarga korban masih menginginkan untuk operasi kita perpanjang, maka operasi akan kita perpanjang dengan konsekuensi apabila itu yang meminta perpanjangan adalah pihak operator transportasi tersebut. Secara aturan, secara undang-undang, beban biaya harus ditanggung oleh pihak yang meminta. Kemudian dalam penyelenggaraan operasi SAR, itu ada 5 tahap penyelenggaraan operasi SAR, yaitu yang pertama adalah tahap menyadari. Tahap menyadari ini tahap di mana kita pertama kali mengetahui adanya suatu kecelakaan atau bencana. Terkait dengan tahap menyadari ini tentunya golden time kita adalah terkait dengan kecepatan waktu. Semakin cepat kita menerima informasi adanya kecelakaan atau bencana, maka semakin cepat juga kita dapat menyelenggarakan SAR
semakin cepat juga kita dapat memberikan pertolongan segera kepada para survivor atau korban-korban kecelakaan maupun bencana. Nah, pada tahap menyadari ini kita sangat membutuhkan informasi-informasi tentang lokasi, kemudian posisi terakhir, deskripsi tentang objek, ciri-ciri kalau katakanlah kalau misalnya kapal atau pesawat, ciri-cirinya, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah korban. Jumlah korban sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang perlu kita kerahkan ke lokasi kejadian, serta waktu. Waktu, terutama apabila kejadian di laut contohnya, waktu ini sangat penting untuk kita bisa memperhitungkan seberapa luas wilayah pencarian kita, kemudian teknik-teknik pencarian apa yang perlu kita terapkan dalam operasi SAR tersebut. Kemudian tahap kedua dari tahap penyelenggaraan operasi SAR yaitu adalah tahap tindak awal. Tahap tindak awal ini adalah merupakan respon kita terhadap informasi yang kita terima. Di sini pada tahap tindak awal ini kita lakukan evaluasi tentang kecelakaan tersebut. Tadi yang berkaitan dengan waktu kejadian, lokasi kejadian, kemudian jumlah korban dan lain sebagainya secara komprehensif kita lakukan evaluasi sehingga kita dapat menentukan posisi atau daerah-daerah pencarian atau search area kita. Kemudian di tahap tindak awal ini khusus untuk Basarnas kita akan segera menyiagakan atau memberangkatkan unsur yang dimiliki oleh internal Basarnas. Di samping tentunya kita akan lakukan nanti koordinasi. Bapak Ibu ketahui bahwa operasi SAR, Basarnas itu hanya penyelenggara. Basarnas hanya penyelenggara operasi SAR. Sementara pelaku atau unsur-unsur yang bisa dikerahkan atau bisa membantu pelaksanaan operasi SAR adalah dari stakeholder yang ada. Yang di Undang-Undang 29 itu disebut potensi SAR. Jadi potensi SAR itu adalah siapa saja, baik itu sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang dapat kita manfaatkan untuk menunjang pelaksanaan operasi SAR, maka dia adalah potensi SAR. Nah, jadi tidak selamanya bahwa operasi SAR itu harus dilaksanakan, artinya Basarnas harus turun langsung. Basarnas dalam hal ini adalah sebagai penyelenggara. Bisa saja apabila kejadiannya jauh dari jangkauan kami, karena Bapak Ibu ketahui bahwa kantor Basarnas itu terutama di Lampung ini masih sangat terbatas. Kantor induk kami ada di Natar, ada di Beranti, sementara kami baru memiliki pos-pos yaitu di Tanggamus, kemudian di Tulang Bawang dan di Bakauheni. Nah, apabila terjadi di daerah-daerah lain, tentu yang paling duluan yang bisa merespon pertama adalah potensi SAR yang ada di terdekat dari lokasi kejadian kecelakaan maupun bencana tersebut. Nah, kemudian apabila terkait dengan kecelakaan transportasi, sesuai SOP kita yang kita lakukan adalah kita melakukan pencarian awal dengan menggunakan komunikasi. Kita komunikasikan ke bandara asal atau pelabuhan asal atau ke pihak-pihak yang mungkin mengetahui keberadaan objek yang kita cari. Dan di tahap tindak awal ini adalah penunjukan SAR Mission Coordinator oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tahap berikutnya adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini adalah merupakan tahap di mana kita merencanakan operasi SAR dengan komprehensif berdasarkan perhitungan-perhitungan karena terkait dengan kecelakaan transportasi, contohnya misalnya kapal tenggelam, maka segala sesuatu yang mempengaruhi pergerakan objek
ini harus kita perhitungkan, harus kita pertimbangkan. Seperti contoh misalnya kaitannya dengan arus, kemudian angin, gelombang, itu sangat mempengaruhi, sehingga pergeseran-pergeseran objek itu harus kita betul-betul hitung berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi saya sampaikan di sini bahwa Basarnas juga mengembangkan teknologi untuk melaksanakan operasi SAR, terutama untuk perencanaan operasi SAR. Di kita ada namanya IMSAR. IMSAR ini adalah untuk memprediksi objek yang kita cari. Hanya memang sampai saat ini baru sebatas untuk pencarian di laut. Kemudian kita ada survey prediction. Survey prediction juga untuk pencarian di laut. Nah, ini mungkin sebagai generasi muda, teman-teman mahasiswa bisa mengembangkan ini nanti untuk misalnya survey prediction untuk di sungai misalnya katakanlah. Kemudian atau di hutan gunung misalnya. Nah, ini yang belum dimiliki oleh Basarnas. Kemudian menentukan di tahap perencanaan kita menentukan titik duga sementara, kemudian kita menentukan luas dari area pencarian, termasuk coverage-nya ditentukan di tahap perencanaan ini. Kemudian tahap berikutnya adalah yang keempat adalah tahap operasi. Tahap operasi ini adalah tahap di mana kita mengimplementasikan perencanaan-perencanaan yang sudah kita susun di tahap perencanaan tadi. Kita lakukan implementasi, kita aplikasikan di lapangan, tentunya dengan menyesuaikan kondisi-kondisi di lapangan. Tahap berikutnya adalah pada saat operasi selesai, maka tahap pengakhiran atau mission conclusion ini adalah di mana operasi SAR dinyatakan selesai, kemudian kita lakukan penutupan operasi SAR, kita lakukan evaluasi terhadap hasil-hasil operasi SAR, kemudian unsur-unsur yang terlibat atau potensi-potensi SAR tadi yang terlibat kita kembalikan ke instansi masing-masing. Selanjutnya kita di tahap pengakhiran ini tentunya laporan-laporan tentang laporan lengkap tentang jumlah korban, kemudian jumlah berapa yang dapat terevakuasi atau berapa korban yang tidak bisa kita temukan apabila ada, nah itu kita lakukan di tahap pengakhiran ini. Nah, ini saya sempat singgung tadi terkait dengan potensi SAR. Jadi saya ulangi bahwa, saya tegaskan kembali bahwa operasi SAR itu diselenggarakan oleh Basarnas dan dibantu oleh potensi-potensi SAR. Potensi SAR itu adalah sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, dapat juga informasi dan teknologi informasi, serta hewan mungkin. Karena dalam beberapa kasus kita harus bekerja sama dengan K9 untuk melakukan pencarian, terutama untuk korban-korban bencana seperti tanah longsor, kemudian gedung runtuh. Kita beberapa kasus kita bekerja sama dengan K9 untuk mencari posisi keberadaan korban. Nah, potensi SAR ini adalah seluruh unsur instansi maupun organisasi yang memiliki potensi atau berpotensi SAR dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi SAR. Nah, Badan SAR Nasional atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 berwenang untuk mengerahkan dan mengendalikan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di Indonesia. Peranan potensi SAR yaitu membantu atau mendukung Basarnas dalam menyelenggarakan operasi SAR sesuai dengan sumber daya dan kemampuan atau keahlian dari potensi itu sendiri, sehingga operasi SAR dapat terlaksana dengan aman dan berhasil. Nah, seperti apa peran generasi muda pada penyelenggaraan operasi SAR? Ya, itu kami mengharapkan bahwa generasi muda dapat lebih aktif berperan, terlibat langsung dalam penyelenggaraan operasi SAR, baik operasi SAR dalam
kecelakaan tadi yang saya sampaikan atau dalam konteks bencana. Saya coba mereview sedikit terkait dengan manajemen bencana, tahapan-tahapan dalam manajemen bencana. Bahwa penanggulangan bencana itu ada pada sebelum bencananya terjadi, pada saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum bencana terjadi ada mitigasi dan kesiapsiagaan di situ. Pada pencegahan dan mitigasi, khusus untuk insan SAR, untuk unsur SAR, karena saya sampaikan juga bahwa kita ketahui klaster dalam penyelenggaraan operasi SAR itu ada banyak klaster. SAR itu pencarian, pertolongan, evakuasi itu hanya salah satu klaster saja dalam penyelenggaraan operasi SAR. Nah, khusus untuk klaster SAR yang dapat kita lakukan pada mitigasi atau pencegahan ini pada saat sebelum bencana terjadi, yaitu kita membantu stakeholder, membantu instansi terkait dalam hal sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya, tentang potensi-potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian kita juga menyiapkan sumber daya manusia SAR, SDM SAR, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan SAR. Ini kita lakukan rutin setiap tahun. Kita ada namanya pelatihan potensi SAR, dan latihan SAR daerah. Ini latihan gabungan antara kami internal Basarnas dengan teman-teman yang berpotensi SAR tadi. Kemudian kita penyiapan sarana dan prasarana SAR. Nah, kemudian pada tahap kesiapsiagaan kita melakukan penyiapan sarana prasarana SAR untuk mensiagakan sarana prasarana SAR untuk apabila bencana terjadi. Kemudian kita juga sebagai insan SAR kita selalu siaga selama 24 jam karena ini memang tuntutan internasional. Karena organisasi internasional yang menaungi Basarnas atau SAR, salah satunya adalah IQ, yaitu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, dan IMO, International Maritime Organization. Kedua organisasi tersebut mewajibkan organisasi SAR anggotanya untuk siaga SAR selama 24 jam. Kemudian pada tahap tanggap darurat, kita melakukan penyusunan rencana operasi. Tentunya kita sinkronkan dengan rencana-rencana operasi yang disusun oleh IC atau Incident Commander di bawah BNPB. Kita akan mensinkronkan rencana-rencana operasi terkait dengan pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Mohon maaf Pak, waktunya 5 menit lagi. Terima kasih. Baik. Nah, saya akan sampaikan sedikit bahwa untuk menjadi seorang penolong ada beberapa syarat ketentuan, syarat-syarat untuk menjadi, karena kita ketahui bahwa kegiatan SAR ini sangat bersentuhan dengan resiko-resiko, sangat bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan yang cukup beresiko. Sehingga untuk menjadi seorang relawan, penolong itu idealnya adalah yang pertama, dia adalah memiliki kondisi fisik yang prima. Karena kondisi fisik prima ini sangat dibutuhkan, mengingat terutama untuk rekan-rekan kita yang langsung di lapangan. Kemudian memiliki kemampuan SAR. Kemampuan SAR, kita ketahui kemampuan SAR itu banyak cabangnya. Kita ada yang namanya Collapse Structure Search and Rescue, khusus untuk pertolongan reruntuhan. Kemudian ada teknik, ada confined space, kemudian ada water rescue, ada underwater, ada close water, kemudian teknik yang paling dasar adalah medical first responder. Itu semua tim SAR diharapkan ini minimal menguasai teknik dasar pertolongan pertama pada korban. Kemudian memiliki pengetahuan tentang alam, tentang kondisi cuaca, tentang bahaya-bahaya yang bakal dihadapi. Ini tentu sangat dibutuhkan oleh seorang tim SAR, oleh seorang penolong. Kemudian memiliki keterampilan atau keahlian, ya disesuaikan dengan matranya. Kalau dia sebagai SAR laut, berarti dia harus
bisa berenang. Kalau dia SAR darat, jungle rescue misalnya, dia harus menguasai misalnya teknik peta kompas, navigasi darat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kematangan emosional dan ikhlas ini saya rasa sangat dibutuhkan dalam kita melakukan SAR, pencarian, pertolongan maupun evakuasi, karena tidak jarang kita di lapangan akan dihadapkan dengan korban yang punya emosional tertentu, sehingga kita harus sebagai penolong, sebagai relawan, kita harus bisa menahan diri, harus bisa mengendalikan emosi kita, dan dasarnya adalah keikhlasan. Kita ikhlas hanya untuk menolong. Nah, beberapa keunggulan pemuda menurut saya yang dapat kita manfaatkan dalam rangka menunjang operasi SAR tadi, yaitu bahwa pemuda memiliki fisik dan pikiran yang masih fresh, serta biasanya anak muda itu memiliki keinginan rasa ingin tahu yang tinggi. Ini sangat sesuai dengan syarat-syarat ini tadi, syarat-syarat sebagai seorang penolong, bahwa memiliki fisik dan kesehatan yang prima. Kemudian salah satu kelebihan anak muda, generasi muda, walaupun orang tua juga banyak yang punya kelebihan ini sebenarnya. Cuman pada umumnya anak muda itu lebih familiar dengan teknologi informasi, dan lebih familiar dengan inovasi dan ilmu pengetahuan. Saya sampaikan bahwa tadi sudah saya singgung bahwa Basarnas juga mengembangkan yang namanya teknologi dalam hal pencarian dan pertolongan. Di Basarnas Command Center di Basarnas kita ada flight monitoring, kemudian ada tadi yang saya sampaikan IMSAR, kemudian ada juga yang saya sampaikan tadi SAR map prediction. Itu sebenarnya berdasarkan teknologi, bagaimana di-compare antara data-data cuaca, baik itu arus, angin, gelombang, kita masukkan ke dalam suatu aplikasi sehingga ditemukan keluar suatu area pencarian di situ. Kemudian di situ sudah ada saran untuk teknik-teknik pencarian apa yang cocok untuk kondisi wilayah tersebut. Nah, ini saya rasa anak muda bisa terlibat di situ dalam hal mengembangkan hal-hal tersebut. Karena sekali lagi kita baru punya sampai prediction untuk di laut, tapi untuk di sungai belum ada. Nah, ini mungkin bisa melalui inovasi-inovasinya anak muda kita bisa mengembangkan itu semua. Kemudian terkait dengan kecepatan informasi, kecepatan laporan ke kami atau ke unsur-unsur potensi-potensi SAR, unsur-unsur instansi organisasi yang berpotensi SAR, ini anak muda ini sangat potensial untuk menjadi informan, ya, karena mereka punya komunitas-komunitas yang luas, baik melalui media sosial maupun media-media elektronik. Kaitannya dengan informasi dan teknologi juga, Basarnas mengoperasikan yang namanya LUT, Local User Terminal. Local User Terminal itu adalah stasiun bumi yang untuk menerima sinyal distress yang dipancarkan oleh beacon. Beacon itu ada 3 macam beacon. Kalau di pesawat namanya ELT, Emergency Locator Transmitter. Kalau di kapal laut namanya EPOB, Emergency Positioning Indicator Radio Beacon. Kemudian ada yang personal. Nah, ini saya sarankan untuk teman-teman yang suka berpetualang, melakukan aktivitas di alam bebas, ke pecinta alam, pendaki misalnya. Ini saya sarankan untuk memiliki yang namanya PLB, Personal Locator Beacon. Beacon ini bisa diaktifkan secara manual maupun otomatis, yang mana apabila dia memancarkan sinyal distress tersebut akan diterima oleh satelit, kemudian dikirim kembali ke stasiun bumi yang namanya LUT tadi. Di situ siapa pemiliknya, kalau dia kapal misalnya kapal apa, bendera mana, posisi kejadiannya di mana. Nah, ini tentu saja sangat membantu tim SAR, bukan hanya Basarnas tapi tim SAR yang ada, karena siapa saja bisa jadi tim SAR sebenarnya. Untuk membantu tim SAR untuk lebih cepat memberikan pertolongan kepada yang bersangkutan atau pada para survivor itu. Ini mohon maaf Pak, waktunya sudah habis, mungkin bisa ditutup. Ya, baik. Terakhir saya mau sampaikan ini titipan pesan juga, saya bantu senior saya Pak Indra, Kepala BPBD ini. Di masa pandemi ini, ingat selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,
hindari kerumunan, makan makanan yang bergizi, kemudian yang terakhir jangan lupa bahagia. Untuk intinya adalah protokol kesehatan selama pandemi ini kita betul-betul terapkan dengan secara disiplin. Terima kasih Pak Alfianda atas waktunya. Ini adalah call centernya Basarnas, emergency call-nya Basarnas. Apabila ada kondisi darurat yang membutuhkan kehadiran Basarnas, bisa langsung ke 115 Pak Alfianda, atau kalau untuk lokal Lampung ini ada 0721 7697 026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pemaparannya, secara gamblang dijelaskan mengenai SOP dari SAR dan potensi pemuda menjadi potensi untuk SAR gitu Pak ya, membantu kegiatan SAR dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Kebencanaan UPTMKG Tera yang masih bergabung. Di sini kami sudah Jumaril. Ada pertanyaan Pak untuk Bapak Jumaril, mungkin bisa diaktifkan untuk mic-nya. Apakah setiap relawan dari pemuda setelah menerima diklat SAR mendapatkan sertifikasi keahlian profesi SAR dan ada berapa level Pak? Mungkin bisa sekalian diinfokan Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari halo, kedengaran Bapak ya Pak? Budi Suharda. Dari kedengaran Pak, Bapak Budi Suhardi. Jadi saya sampaikan bahwa pelatihan SAR itu dapat diselenggarakan oleh siapa saja. Tentunya dengan syarat apabila ingin mendapatkan sertifikat dari Basarnas, ya harus ada koordinasi dengan kami, dengan Basarnas. Insya Allah kalau pelatihan itu berkoordinasi dengan Basarnas, maka Basarnas akan mengeluarkan sertifikat untuk setiap pelatihan. Dan untuk saat ini level baru ada 2, yaitu level sertifikat mengikuti dan sertifikat kompetensi tentang petugas pencari dan penolong. Nah, informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian bahwa saat ini sedang untuk sertifikasi petugas pencari dan penolong yang tadinya ada di LSP-nya PB, LSP Penanggulangan Bencana di BNPB, saat ini sedang peralihan akan dialihkan ke LSP-nya Basarnas. Jadi untuk sertifikasi, untuk asesmen, sertifikasi keahlian untuk petugas pencarian penolong nanti ke depannya akan disertifikasi oleh Basarnas. Demikian Pak Alfianda. Baik Pak, terima kasih. Mungkin buat teman-teman atau peserta seminar nasional pada hari ini bisa mengontak nomor tadi Pak ya untuk bertanya lebih lanjut mengenai hal ini. Seperti itu. Silakan. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya dengan pertanyaan yang terakhir karena waktu juga kepada Bapak Adrin Tohari.